Kami berlindung pada Buddha. Kami berlindung pada ajaran Dharma. Kami berlindung pada Arya Sangga. Dengan segala kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini, semoga kami segera mencapai tingkat pencerahan Guru Buddha demi kebahagiaan semua makhluk. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan apa yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya, di mana pada minggu yang lalu kita telah membahas beberapa bagian dari praktek pemurnian yang sangat penting sekali bagi seorang praktisi Dharma untuk meraih apa yang dicita-citakan, yaitu untuk menjadi seorang Buddha. Nah, berkaitan dengan praktek pemurnian yang telah kita bahas tersebut, tentunya kita telah belajar bersama-sama bahwa segala kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan yang sekarang ini kita alami, yang sekarang ini kita miliki, adalah berkaitan dengan segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Ya, entah beberapa detik yang lalu, entah beberapa menit yang lalu, entah beberapa jam yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, atau kehidupan-kehidupan sebelumnya. Ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bahkan seringkali kita melakukan kesalahan yang sama, bahkan sampai berulang-ulang kali. Sering sekali ya, kita melakukan kesalahan yang sama, bahkan saya katakan sampai berulang-ulang kali. Nah, inilah yang ingin saya bahas lebih detail agar kita bisa menghindari setiap kesalahan yang sebelumnya seringkali berulang kali kita lakukan. Ada beberapa hal, saudara, yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi tersebut. Yang pertama adalah bagi sebagian orang, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak menyadari itu sebagai satu kesalahan. Atau kita bisa mengatakannya, dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan itu adalah satu kesalahan. Sehingga inilah kemudian satu yang menyebabkan satu kondisi di mana dia akan melakukan kesalahan yang sama atau memiliki satu potensi untuk melakukan kesalahan yang sama pada waktu-waktu yang akan datang.
Ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman kita akan nilai-nilai moral yang diajarkan di dalam agama itu sendiri. Khususnya di sini sebagai umat Buddha, maka tentu saja kita belajar tentang agama Buddha. Apalagi kemudian kita di sini membahas satu praktek yang berkaitan dengan pemurnian. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kita sebagai umat Buddha sampai tidak tahu kalau kita itu melanggar sila. Kita sebagai umat Buddha sampai tidak menyadari, sampai tidak tahu kalau kita itu sudah melanggar ajaran-ajaran menuju kebahagiaan yang telah diajarkan oleh Buddha kepada kita. Nah, ini sangat menyedihkan sekali. Ya. Buddha telah mewariskan satu ajaran yang begitu luar biasa. Ya, kata sebagian orang yang telah betul-betul mempraktikkan ajaran Dharma ini dalam setiap sendi kehidupan mereka. Sehingga mereka mengalami, mereka menjalaninya, mereka mengalaminya, dan kemudian mereka menyadari betapa luhur nilai-nilai ajaran Dharma ini kalau kita sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh kemudian mempraktekannya, dan sungguh-sungguh kemudian memahaminya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita memiliki satu metode yang tepat seperti ini, kita memiliki semangat untuk belajar, kita memiliki semangat untuk mendengarkan ajaran Dharma. Kita memiliki semangat untuk mempraktekkan ajaran Dharma ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka saudara akan memahami lebih detail. Saudara akan memahami lebih rinci dari setiap ajaran Dharma yang meskipun mungkin saudara pelajari itu satu hal yang sederhana. Tapi dalam kesederhanaan itu tersimpan satu pesan-pesan moral yang sungguh sangat indah yang akan membimbing saudara mencapai kebahagiaan yang sejati. Kita seringkali melakukan misalnya melanggar sila, latihan moral kita seperti membunuh, melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup, ya. Kemudian tapi kita tidak tahu kalau itu adalah satu kesalahan. Kita kemudian memiliki perilaku yang tidak jujur, mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Tapi kita tidak memahami kalau itu adalah satu kesalahan. Satu kesalahan yang akan menyebabkan kita untuk kemudian terlahir dan mengalami penderitaan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Ini menjadi satu rintangan bagi kita kemudian manakala kita memiliki satu keinginan untuk melatih diri kita lebih intensif dalam kehidupan sehari-hari kita untuk merealisasi kebahagiaan yang sejati seperti apa yang telah diajarkan oleh Buddha kepada kita. Banyak orang, saudara, mereka mendengarkan sabda-sabda Buddha, mereka melihat sosok Buddha yang ada di depan kita saat ini dengan satu konsep yang salah. Seiring dengan berkembangnya zaman, kadangkala seseorang itu ingin lebih memuaskan nafsu intelektualitasnya
daripada kemudian mereka betul-betul mempraktekkan apa yang mereka pelajari itu. Nah, ini kemudian masuk yang bagian berikutnya. Seseorang bisa saja melakukan satu kesalahan, tapi dia tahu itu kesalahan. Dia tidak menyesalinya. Dia tidak menyesal setelah melakukan kesalahan itu. Ya. Mereka seperti ini, seperti saya katakan tadi, hanya belajar dharma untuk kepuasan intelektual. Tidak untuk praktek dharma yang seharusnya mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan ajaran dharma yang telah dipelajarinya ini untuk berdebat, untuk mencari-cari kesalahan dari agama-agama yang lain, untuk mencari-cari kesalahan daripada orang lain, untuk mencari segala titik lemah dari mereka-mereka yang ada di sekitar kita yang tidak kita sukai. Saudara, ajaran dharma tidak pernah menginstruksikan kita untuk melakukan hal itu. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk belajar dan kemudian mempraktikkan ajaran dharma agar kita menjadi orang seperti itu. Tidak. Yang kita dapatkan kemudian, yang kita miliki kemudian pada kondisi ini, kita hanya akan membangkitkan satu pembenaran-pembenaran di dalam diri kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita mencari pembenaran-pembenaran atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan kita tidak akan pernah menyesali kesalahan kita itu. Karena apa? Karena dengan kepintaran kita ini, kita selalu mencari satu celah di mana kita kemudian melakukan pembenaran-pembenaran terhadap setiap kesalahan yang kita lakukan. Kalau itu tidak kita dapatkan misalnya celah itu, dan ini tidak mungkin didapatkan. Karena ajaran dharma ini adalah ajaran yang sungguh sangat sempurna. Maka begitu banyak orang sekarang, mereka untuk melakukan pembenaran-pembenaran terhadap segala kesalahan yang mereka lakukan, mereka mengubah sedikit dari ajaran dharma yang telah diajarkan oleh Buddha tersebut, sehingga kemudian disesuaikan untuk memudahkan mereka melakukan kesalahan. Buddha memberikan latihan pada kita, bukan untuk mempersulit kita. Tidak ada niat Buddha untuk memberikan latihan dharma kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Untuk mempersulit langkah hidup kita. Justru Buddha mengajarkan kepada kita ajaran dharma ini. Agar kita bisa lebih mudah untuk menjalani kehidupan ini. Agar ada keteraturan dalam kehidupan kita ini. Agar kita memiliki rambu-rambu di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tahu manakala kita harus berhenti, kita tahu manakala kita harus berjalan, kita tahu manakala kita harus berbelok. Kita tahu manakala kita harus mengatakan tidak. Kita tahu manakala kita harus mengatakan cukup. Beberapa orang memang kemudian menyalahgunakan, menyelewengkan
ajaran Dharma, beberapa bait-bait, syair-syair di dalam ajaran Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha kepada kita. Ya, untuk memuaskan kesalahan-kesalahannya, untuk melegalkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Alih-alih kita seharusnya ketika melakukan kesalahan, kita menyesal telah melakukan kesalahan. Tapi kita kemudian tidak menyesalinya. Lebih bodoh daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi karena kebodohan dia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan, untuk belajar, mendengarkan dan mempraktikkan ajaran Dharma. Tapi ini dia tahu. Dia tahu tapi kemudian sengaja menyelewengkan itu. Luar biasa. Apakah kita mau seperti itu, saudara? Saya harap tidak. Penyesalan pada saat kita melakukan satu kesalahan, itu adalah satu hal yang sangat kita butuhkan. Untuk memurnikan kesalahan yang telah kita lakukan itu. Tanpa penyesalan, saudara tidak akan pernah mampu atau memiliki kemampuan untuk memurnikan kesalahan-kesalahan yang telah saudara lakukan. Orang mengatakan sesal kemudian tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur dalam pandangan agama Buddha. Tidak ada satu konsep yang seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik. Meskipun kita telah melakukan satu kesalahan. Karena kita tahu kesalahan ini bisa kita perbaiki. Kalau kita kemudian tahu melakukan kesalahan dan kemudian menyesali kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Jangan kemudian setelah melakukan kesalahan kita melakukan pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan ini. Saudara, Buddha tidak mengajarkan kita untuk mencari pembenaran. Buddha mengajarkan kita untuk menelusuri, mencari kebenaran yang sejati. Ini berbeda. Kebenaran yang sejati harus saudara raih dan bisa saudara raih kalau saudara mampu untuk menyadari manakala saudara melakukan kesalahan dan memiliki tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Nah. Kemudian saudara, ada beberapa tipe dari orang juga. Ketika dia melakukan satu kesalahan, ya seperti tadi, tidak hanya dia tidak menyesali perbuatan salah yang telah dilakukan, tapi justru menyenangi kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Bangga atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Seperti anak kecil. Wah, dulu saya masih SD,
Saya sering ngambil mangga tetangga. Bangga dengan kesalahan yang kita lakukan. Mencuri mangga tetangga itu aja kita bangga. Gitu. Mau jadinya apa? Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Tidak ada. Sekecil apapun kesalahan yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari saudara, tidak ada satu nilai pun pada kesalahan tersebut yang membuat saudara cukup layak untuk berbangga atas kesalahan yang saudara lakukan. Tidak ada. Karena kalau saudara kemudian memiliki kebanggaan manakala saudara melakukan kesalahan, wah saya sudah bunuh orang. Bunuh orang itu biasa aja kok. Seperti bunuh nyamuk. Apa jadinya seseorang yang memiliki pemikiran seperti itu? Maka kita akan tahu bahwa setiap aspek dari segala tindakan, ucapan, dan pikirannya akan senantiasa terkontaminasi. Dan dia akan senantiasa memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Potensi untuk menghasilkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang saya maksudkan bukan penderitaan fisik di sini saudara. Mana kalau kita berbangga dengan kesalahan yang kita lakukan, kita akan memiliki sisi negatif yang lain yang akan timbul pada kondisi itu. Saudara akan memiliki kemampuan untuk menghasut orang lain juga untuk melakukan kesalahan yang sama. Ini bahayanya bagi lingkungan saudara. Kalau ada seseorang yang berbangga dengan segala kesalahan yang telah dia lakukan, maka dia memiliki satu potensi untuk mengajak orang lain untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Percayalah. Cukup kalau kita melakukan kesalahan. Kita saja. Jangan ngajak-ngajak orang lain untuk terjun di dalam lumpur samsara. Kalau misalnya mau bangkitkan pikiran dalam diri kita, biarlah saya yang masuk lumpur samsara. Yang penting orang lain bisa selamat, yang penting makhluk lain bisa selamat. Jangan kita sudah separuh terbenam dalam lumpur samsara ini, kita kemudian menarik orang agar terbenam bersama-sama dengan kita. Keterlaluan. Keterlaluan. Tidak boleh ada pemikiran seperti ini dalam diri seorang praktisi dharma. Tidak boleh ada rasa bangga manakala kita melakukan satu kesalahan dalam hidup kita. Karena dampaknya akan sungguh-sungguh fatal. Kita berbangga diri dengan kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Ini kemudian akan meningkat dan menjadi satu sifat di mana kita kemudian akan berbangga diri atas kesalahan-kesalahan yang lebih besar yang kita lakukan. Ketika mendengar orang lain melakukan kesalahan, wah orang lain kemarin itu dia nodong di ujung jalan sana. Alah baru nodong, saya dulu pernah bunuh orang 10 orang. Baru nodong aja sudah bangga, nih saya sudah bunuh 10 orang, misalnya seperti itu. Banyak kan yang seperti ini sekarang ini.
Banyak sekali sikap mental yang seperti ini. Mengajarkan kita untuk berani melakukan kesalahan. Menghasut kita, menghasut orang lain untuk melakukan kesalahan. Dan berbangga atas kesalahan yang dia lakukan. Satu kondisi yang tentu saja amat sangat menyedihkan bagi kita. Dan pada kondisi seperti ini, seseorang tidak akan memiliki kemampuan untuk memurnikan kesalahannya. Dia senantiasa akan membangun rintangan-rintangan yang lebih tebal, rintangan yang lebih kuat dalam kehidupannya. Ya. Kita telah cukup banyak, saudara, melakukan kesalahan-kesalahan pada waktu-waktu sebelumnya. Kita telah cukup banyak. Nah, sering saya katakan, karena kesalahan itulah kita sekarang ini terlahir dengan berbagai macam permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada yang mengalami penderitaan secara fisik. Ada yang mengalami penderitaan dari sisi kejiwaan dan mental. Dan ini adalah merupakan satu halangan. Halangan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri karena kekuatan dari energi kesalahan yang telah begitu tebal bertumpuk-tumpuk di dalam diri kita. Dan tidak mampu untuk diimbangi oleh kebajikan kita yang sangat tipis sekali yang ada dalam diri kita ini. Dan inilah sebabnya kenapa sekarang ini kita berlatih. Kita berusaha untuk membangun satu kesadaran dalam diri kita. Betapa pentingnya kita ini untuk berubah. Betapa penting bagi diri kita ini untuk memahami ajaran Dharma. Untuk mempraktekkan ajaran Dharma. Dan untuk mengikis kekuatan-kekuatan negatif dari karma-karma negatif yang telah kita bangun, yang telah bertumpuk-tumpuk ada dalam diri kita. Apakah kita mampu? Mampu. Ada Buddha. Kita memiliki Buddha. Buddha bagi diri kita sekarang ini, bagi mereka-mereka di masa yang lalu, Buddha itu seperti dokter yang sangat ahli. Begitu orang datang menjumpai beliau, beliau sudah tahu, oh kamu sakitnya ini, obatnya ini. Tapi bagi kita sekarang ini, sosok Buddha yang ada di hadapan kita sekarang ini bukan hanya sekedar patung. Tapi ini adalah merupakan satu simbol perjuangan bagi diri kita. Satu contoh. Satu simbol perjuangan saya katakan tadi. Perjuangan untuk membebaskan diri dari samsara. Perjuangan untuk memiliki kualitas untuk membahagiakan setiap makhluk hidup. Kalau saudara memahami dengan benar apa yang telah dijalani oleh Pangeran Siddhartha sampai kemudian beliau parinibbana sebagai seorang Buddha, saudara akan tahu betapa beraninya beliau itu. Nilai-nilai kepahlawanan dalam menghadapi setiap bala tentara Mara yang mencoba untuk menghancurkan sendi-sendi kebahagiaan yang
beliau bangun. Ya. Sendi-sendi kebahagiaan tidak hanya untuk beliau sendiri, tapi juga untuk kebahagiaan semua makhluk. Dan ini adalah merupakan satu pertarungan yang sangat besar. Satu peperangan yang sangat luar biasa. Melebihi segala peperangan yang ada di alam semesta ini. Melebihi betapa dahsyatnya peperangan di alam-alam Asura itu sendiri. Alam yang penuh dengan peperangan. Alam yang penuh dengan konflik. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Buddha, oleh Pangeran Siddhartha, sampai beliau kemudian menjadi seorang Buddha. Perjuangan beliau jauh lebih heroik, saya katakan, dari setiap apapun yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan besar yang dikenal oleh dunia ini. Siapapun pahlawan tersebut tidak akan mampu menyamai kebesaran Buddha yang menaklukkan bala tentara Mara, yang akan menghancurkan sendi-sendi kebahagiaan yang sejati bagi umat manusia. Perjuangan yang tanpa kenal takut, inilah yang harus kita contoh. Jangan saudara kemudian terjebak merasa diri kita ini adalah orang yang tidak berdaya. Buddha tidak menginginkan saudara menganggap diri saudara sebagai orang yang tidak berdaya. Meskipun kita adalah terlahir karena kesalahan yang kita lakukan. Tapi sekali lagi saya katakan, kita memiliki satu contoh. Contoh pahlawan besar dalam menaklukkan penderitaan. Contoh pahlawan besar dalam menaklukkan nafsu-nafsu duniawi. Yang bisa kita ikuti dengan relevan setiap langkah kaki beliau ketika beliau menjalani kehidupan ini sebagai seorang manusia. Sekali lagi saya katakan, kita bisa mencontoh langkah kaki beliau dengan sangat relevan bahkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita mampu. Tidak ada keraguan untuk itu. Dengan segala keterbatasan yang sekarang ini kita miliki akibat dari kekuatan energi negatif atau karma negatif yang telah kita lakukan pada kehidupan-kehidupan sebelumnya, pada waktu-waktu sebelumnya, kita masih memiliki cukup banyak kesempatan untuk berubah. Kita memiliki cukup banyak kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan ini adalah merupakan satu pilihan bagi kita. Pilihan apakah kita ingin menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih buruk. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Buddha, seperti saya katakan tadi, adalah satu panutan bagi kita. Dan beliau kemudian sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa bagi diri kita. Beliau mewariskan ajaran Dharma. Mewariskan peta, jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu. Peta yang sangat jelas. Dengan arah utara selatan yang tanpa diragukan lagi kebenarannya. Yang kalau kita ikuti dengan sungguh-sungguh tidak akan membawa kita pada satu tempat yang salah. Di luar kebahagiaan itu. Tidak.
Tidak ada penderitaan bagi mereka yang mempraktekkan ajaran Dharma. Tidak ada, saudara. Ada seseorang yang pernah berkata pada saya, Bante, suami saya meninggal. Saya berusaha untuk merenungkannya melalui ajaran Dharma yang selama ini telah diajarkan oleh Bante-Bante kepada saya dari buku-buku yang telah saya baca. Tapi kenapa saya masih tetap menderita? Saya katakan, Ibu jangan salah. Ajaran Dharma tidak pernah membawa kita mengalami penderitaan. Yang membuat ibu mengalami penderitaan tersebut adalah kemelekatan kita. Yang menyebabkan Anda mengalami penderitaan adalah kemelekatan Anda. Dharma mengajarkan kepada diri kita untuk menghindari itu. Untuk menghadapi setiap permasalahan tanpa memiliki kemelekatan terhadap permasalahan yang kita hadapi itu. Jangan karena suami Anda meninggal, kemudian Anda menyalahkan ajaran Dharma. Anda berpikir bahwa ajaran Dharma ini telah dipraktekkan tapi tetap tidak membawa satu perubahan bagi diri kita. Kita yang tidak memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ajaran Dharma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mengatakan, ajaran Dharma ini setelah saya praktekkan dengan rutin, dengan lebih baik, justru penderitaan-penderitaan, masalah-masalah semakin besar untuk saya hadapi. Ada umat yang berkata seperti itu. Bante, saya sudah banyak bantu suhu-suhu, saya sudah banyak bantu wihara. Tapi kenapa saya masih tetap memiliki kesalahan? Mengalami penderitaan? Kenapa saya masih tetap mengalami permasalahan dalam hidup ini? Bahkan sekarang ini saya terancam bercerai dengan istri saya. Dan saya sayangkan kemudian betapa dia mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang selama ini telah dia lakukan itu adalah merupakan satu kesalahan fatal. Kalau kita berpikir seperti itu, tapi saya tidak tega untuk mengatakan itu pada dia. Berarti sejak awal dia sudah tidak memiliki satu pemahaman yang benar akan praktek Dharma. Niat dia mempraktekkan ajaran Dharma berarti bukan niat yang tulus. Seperti minggu lalu saya cerita, orang selalu menginginkan untuk mendapatkan berkah. Ya. Berdoa, oh Buddha, oh Kuan Yin, oh Sang Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara, oh Maha Bodhisattva Jambala, berikan saya rezeki, berikan saya satu kekuatan agar toko saya pada hari ini laris manis, segala apa yang saya jual akan terjual dengan habis dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi diri saya. Tidak. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk jadi orang bodoh seperti itu, saudara. Setiap orang, siapapun dia, mengalami permasalahan dalam hidupnya.
terlepas dia seorang praktisi dharma, terlepas dia bukan praktisi dharma, tetap orang tersebut tidak akan terbebas dari permasalahan selama dia bernafas. Selama makhluk hidup tersebut masih bisa bernafas di atas dunia ini, dia tidak akan pernah terbebas dari permasalahan. Siapapun dia. Mau biku, mau umat, mau tua, mau muda, mau yang ganteng, mau yang cantik, mau yang jelek, semuanya ada masalah. Yang penting kemudian sikap mental kita di dalam menghadapi permasalahan tersebut. Jangan kita menyalahkan ajaran Dharma. Jangan kita menempatkan diri kita menjadi bos bagi ajaran Dharma tersebut. Jangan memperlakukan ajaran Dharma itu seperti kita memperlakukan relasi bisnis kita. Saya mau mempraktekkan ajaran Dharma ini, apa yang bisa saya dapatkan dari ajaran ini? Dharma bukan seperti itu. Tempatkanlah diri saudara lebih rendah sedikit. Lihatlah ajaran Dharma itu sebagai instruksi bagi diri kita untuk latihan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita menjadi orang yang lebih berbahagia. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara mendengarkan ajaran Dharma dari siapapun, jadikan itu sebagai instruksi bagi diri saudara. Oh, saya mesti melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Ketika saudara membaca buku-buku Dharma, saudara melihat ada manfaat yang begitu besar di dalam buku Dharma yang saudara baca itu. Saudara hendaknya berpikir, betapa bersyukurnya saya saat ini saya telah memiliki atau mengetahui satu hal yang sangat berharga sekali untuk saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya katakan, tidak ada yang salah dalam ajaran Dharma. Kalau saudara mempraktekkan ajaran Dharma, toko saudara belum laris, ya, tidak ada hubungannya dengan ajaran Dharma. Kalau saudara mempraktikkan ajaran Dharma, usaha saudara belum maju-maju, tidak ada hubungannya dengan ajaran Dharma. Itu berkaitan dengan ketidakmampuan kita untuk mengontrol emosi, tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol ucapan kita, tindakan kita dalam waktu-waktu sebelumnya. Sehingga kitalah yang menyebabkan diri kita mengalami kondisi itu. Ada kemudian orang yang begitu bodoh sekali. Mempraktekkan ajaran Dharma, tidak mendapatkan keuntungan dari sana. Pindah agama. Kemudian memberikan kesaksian-kesaksian, wah dulu saya agama Buddha sudah kasih ini, kasih itu sama Buddha. Tidak ada gunanya. Tapi setelah bukan jadi orang yang beragama Buddha, sekarang saya jadi orang yang sukses. Dalam setiap agama, tentu saja ada orang yang kaya, orang yang miskin dalam pengikut mereka. Kalau kita mau jujur untuk menilai, di dalam pengikut ajaran manapun di atas dunia ini, ada nggak pengikutnya itu yang semuanya itu 100% orang kaya semua? Nggak ada.
Begitu juga dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha pun banyak orang yang sukses. Banyak konglomerat-konglomerat yang beragama Buddha. Banyak orang-orang yang memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang bagus, dan mereka beragama Buddha. Orang-orang yang cerdas dan mereka beragama Buddha. Dan mereka bisa mempraktikkan ajaran Dharma ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena mereka mampu untuk melihat ketika mereka membaca ajaran Dharma, ketika mereka mendengarkan ajaran Dharma, mereka mampu menggunakan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar tersebut sebagai satu instruksi bagi diri mereka untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, saudara. Jadi, inilah beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan pada minggu sebelumnya. Satu hal yang memang harus sungguh-sungguh untuk kita perhatikan, agar kita tidak salah dan memiliki satu bekal yang cukup untuk satu kita bilang praktek pertobatan, ya, pemurnian kembali atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, agar rintangan-rintangan kita nantinya ke depan di dalam praktek Dharma ini menjadi semakin berkurang, menjadi semakin kecil, sehingga kita kemudian memiliki satu potensi untuk meraih kebahagiaan yang lebih besar dalam kehidupan kita ini. Dalam agama Buddha, saudara jangan khawatir. Berkah itu selalu ada, sana sini banyak berkah. Yang penting sekali lagi, kita ini apakah wadah yang cukup sesuai untuk berkah yang akan masuk ke dalam diri kita. Inilah perlunya bagi kita untuk melakukan praktek pemurnian tersebut. Kitalah yang menyiapkan wadah kita terlebih dahulu, agar berkah yang begitu banyak ada di sekitar kita ini bisa masuk sepenuhnya ke dalam diri kita. Tanpa rintangan, tanpa halangan. Dia akan masuk dengan sendirinya pada diri kita, manakala kita secara batin telah cukup memiliki kesiapan untuk menerima segala berkah tersebut di dalam hidup kita. Tidak ada keraguan terhadap hal ini, saudara. Ya. Karena kalau saudara tidak membersihkan batin saudara, tidak membersihkan diri saudara, apapun yang masuk kemudian di dalam kehidupan saudara tidak akan pernah menjadi satu berkah. Ya, saudara mungkin memiliki kekayaan dalam diri saudara, tapi tanpa diimbangi dengan batin yang benar-benar positif, batin yang benar-benar baik, kekayaan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan bagi saudara. Ya, jadilah orang yang bersih batinnya, kemudian mampu mendapatkan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan yang bersih dalam kehidupan ini, sehingga kita kemudian akan mampu untuk memberikan satu hal yang positif bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya pernah dulu membaca satu cerita. Saya masuk di perpustakaan di Singapura berapa tahun yang lalu, pada masa Lee Kuan Yew kalau tidak salah.
Ada seorang suhu, pada saat itu Singapura sedang mengalami satu permasalahan ekonomi yang sangat serius. Ada seorang suhu kemudian yang memberi nasihat pada Lee Kuan Yew, ya, yang pendiri wihara Quang Minh San yang di Singapura. Beliau memberikan nasihat pada Lee Kuan Yew, dalam 1 tahun ini jangan melakukan pembunuhan di dalam negeri Singapura. Dan benar, setelah berapa tahun segala permasalahan itu jadi lewat. Ya, kita perlu untuk memiliki juga satu hal yang positif seperti itu dalam diri kita. Dan ini juga ditiru di beberapa negara, akan diterapkan di beberapa negara. Seperti di Bhutan juga mungkin akan menerapkan juga hal yang seperti ini oleh pemerintah sana. Agar segala ini energi-energi negatif yang sudah terkumpul begitu pekat di sekitar kita ini bisa diminimalkan. Sehingga kemudian kita akan melihat masa depan yang lebih cerah di hadapan kita. Nah, ternyata sampai sekarang secara ekonomi Singapura luar biasa. Jauh mungkin meninggalkan kita yang ada di Indonesia ini. Ya meskipun di Indonesia sendiri banyak orang-orang yang kaya, kita bilang yang bahkan mungkin lebih kaya dari beberapa orang di Singapura itu sendiri, tapi secara keseluruhan kondisi di Singapura jauh lebih baik setelah diterapkannya aturan tersebut oleh mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada beberapa waktu yang lalu. Nah, ya mungkin dalam skala yang lebih kecil, saudara memiliki tekad sendiri-sendiri, ya. Wah, selama ini saya sudah banyak melakukan kesalahan melalui tindakan saya. Saya tidak akan, saya puasa untuk tidak melakukan pembunuhan misalnya seperti itu. Atau sudah banyak melakukan kesalahan melalui ucapan kita, saya akan puasa untuk berbicara, hanya berbicara untuk hal-hal yang penting. Misalnya seperti itu. Dan ini yang kita harapkan sehingga kemudian ke depannya langkah kita ini akan semakin ringan. Hanya kita yang mampu untuk menghilangkan beban bagi diri kita sendiri. Kebahagiaan itu bukan hadiah, tapi merupakan satu upaya kita, ya, upaya kita dalam bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, membersihkan batin kita, pikiran kita, sehingga kemudian kebahagiaan itu akan otomatis hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudara, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian sebagai satu bekal dalam mempraktekkan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, salam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.